Pernikahan Novia dan Jeffrey terancam batal. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Sabtu 13 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Indri lega saat Tami juga mau secepatnya tes DNA agar mengetahui siapa sebenarnya ayah kandung dari anak tersebut. Walaupun cara Bu Indri ini untuk memintanya emang terkesan jahat ya dan gak punya hati sama sekali. Apalagi anak Tami belum menyusui satu kali pun dan masih merah banget. Setelah dijelaskan oleh dokter, kemudian Tami, anaknya dan Hakim melakukan proses pengambilan sampel untuk tes DNA. Hakim mengatakan kepada Tami kalau dia yakin kalau itu adalah bayinya dengan Tami. Di sisi lain, Bu Ivanka bilang kepada Bu Indri kalau dia nggak tega kalau cucunya mempunyai nenek seperti Bu Indri yang benar-benar tega dan nggak punya hati. Apalagi anak yang baru berumur 1 tahun dipaksa untuk tes DNA. Namun sementara itu Bu Indri membela diri. Dia bersikeras mengatakan kalau itu juga untuk kejelasan anak tersebut ke depannya seperti apa. Bu Indri sempat protes nih karena hasil DNA-nya akan keluar 7-10 hari lagi karena Bu Indri nggak ngerti apa-apa. Dan hal tersebut membuat Bu Ivanka geram. Di sisi lain, sesampainya di hotel, Rizka dan Benjamin langsung check-in dan kamarnya berdampingan nih. Di sisi lain, Ihsan ngintilin mereka sampai ke hotel dan pengen memastikan apakah Rizka dan Benjamin ini akan sekamar nantinya. Oleh karena itu, Ihsan akhirnya juga check-in di Hotel Pearl Season tersebut. Kemudian, Jonathan lega nih kalau anak Tami terlahir dengan sehat dan normal. Begitupun dengan Tami yang juga sehat dan tidak sakit apapun setelah melahirkan. Kemudian Jonathan bertekad jika anak itu bukanlah anak Hakim, tentu bisa dipastikan itu adalah anaknya. Dan dia tidak akan lepas tanggung jawab untuk anak tersebut. Kemudian dia menghubungi Naima dan Naima pun sengaja mereject teleponnya Jonathan. Kemudian Jonathan akhirnya berniat untuk mencari Naima ke apartemen. Di sisi lain, sesampainya di kamar, Novia tampak masih kepikiran sama Miranti dan Pak Samsul. Novia kepikiran sama omongan Samsul yang pernah mengatakan kalau Samsul bukanlah pelaku yang menabrak ayah kandungnya Novia. Dan Novia kepikiran banget nih apa sebenarnya yang terjadi dan apa permasalahan Samsul dengan keluarga Arjuna. Hingga Samsul bela-belain pergi ke hotel hanya untuk mengatakan itu semua. Dan apakah Jeffrey tahu nih masalah yang sebenarnya? Makin banyak pertanyaan di kepalanya Novia. Dan hal tersebut membuat Novia semakin bingung nih. Di sisi lain, Rizka tampak bosan di kamar dan ingin mengajak Benjamin untuk jalan-jalan keliling hotel. Kemudian ternyata Novia menceritakan kenekatan Pak Samsul yang sengaja ke hotel. Dan Jeffrey juga tidak pernah menceritakan kejadian itu sama sekali pada Novia sebelumnya. Pak Ashraf dan Bu Esti juga jadi khawatir nih dan meminta Jeffrey untuk menjelaskan kepada Novia secara langsung. Pak Ashraf jadi gak enak hati nih guys dan bertanya-tanya apakah ini akan berjalan dengan baik-baik saja seperti persiapan pernikahan Novia yang sangat amat sempurna nih. Jonathan ternyata langsung ke apartemen karena Naima tak kunjung ada kabar. Karena Naima gak ada, yang angkat telepon ya itu uminya nih guys. Dan uminya Naima langsung males banget sama kedekatan Jo dan Naima yang dia rasa tidak pantas. Dan Abi Naima akan bicara dengan Naima setelah Naima pulang nanti. Kemudian di sisi lain, Jeffrey buru-buru ke kamar kedua orang tuanya sambil marah-marah. Jeffrey mempertanyakan tentang kejadian Darti yang memberikan kesaksian palsu dan malah balik menyerang Samsul. Jeffrey merasa nggak bisa begini terus nih guys. Jeffrey takut masalah 19 tahun lalu itu akan diketahui oleh Novia dari mulut orang lain, bukan dari mulut Jeffrey sendiri. Jeffrey yakin Novia ini sekarang pastinya bingung dengan kejadian tersebut. Dan Arjuna tetap pada pendiriannya untuk menutupi semuanya. Dan dia berjanji akan membereskan Samsul dan orang-orang yang ingin menghancurkan pernikahan Jeffrey dan Novia. Tiba-tiba Novia datang dan menjemput Jeffrey ke kamar kedua orang tuanya dengan Binung dan Brian. Jeffrey berusaha menutupi wajah gugupnya pada Novia, sedangkan Novia juga tampak tegang. Arjuna pun merasakan hal yang sama.
Di sisi lain, Binung pun merasa ada hal yang aneh nih di antara Jeffrey dan Novia. Dan ada yang gak beres yang membuat wajah Jeffrey dan Novia ini tampak tegang. Saat jalan berdua di hotel, Ihsan tak henti-hentinya ngintilin Benjamin dan Rizka. Saat Benjamin dan Rizka selfie, Ihsan berkhayal kalau dia akan menggantikan posisi Benjamin untuk selfie sama Rizka. Sadar Ihsan juga di hotel yang sama, Benjamin bertanya-tanya nih, apa yang membuat Ihsan sengaja check-in di hotel tersebut kalau tidak untuk Rizka. Karena Naima tidak ada di apartemen, kemudian Jonathan pergi ke Taman Laguna nih, dan dia mencoba untuk menghubungi Naima. Dan benar saja nih guys, Naima juga berada di Taman Laguna dan sengaja tidak mengangkat telepon Jonathan yang dilihat sama Jonathan langsung. Sikap dingin Naima bikin Jonathan penasaran dan pengen Naima jujur ada apa sebenarnya yang dirasakan oleh Naima saat ini. Kemudian Naima menceritakan kalau dia melihat Jonathan dan Tami berduaan, padahal dia ingin sekali memberikan surprise kepada Jonathan dengan membawakan Jonathan sarapan. Naima jadi merasa overthinking kalau anak yang dikandung oleh Tami itu adalah anaknya Jonathan. Naima takut Jonathan akan kembali ke Tami dan Jonathan kemudian menenangkan Naima dan memastikan kepada Naima kalau dia tidak akan pernah kembali dengan Tami karena Tami sekarang dekat dengan Hakim. Dia juga berjanji sama Naima akan berjuang untuk hubungan mereka. Walaupun di hatinya yang terdalam, Naima pun masih takut nih. Jika memang benar anak dari Tami itu adalah anak kandung dari Jonathan, tentu akan semakin sulit bagi Naima meyakinkan kedua orang tuanya kalau Jonathan itu adalah pilihan hatinya Naima. Saat di resto hotel, Novia meminta penjelasan tentang Pak Samsul dan ART Jeffrey 19 tahun yang lalu, yaitu Mbok Darti. Novia pun juga ingat kalau Jeffrey pernah bertanya kepada Novia apakah Novia kenal dengan Opa Kinara atau tidak. Yang berarti Jeffrey sudah kenal sama Pak Samsul dari dulu. Jeffrey benar-benar bingung apakah dia akan membongkar semuanya sekarang di H-1 sebelum pernikahannya dengan Novia akan berlangsung. Novia memohon agar Jeffrey bisa jujur padanya dan menjawab pertanyaannya. Novia bingung harus nanya ke siapa lagi kalau tidak kepada Jeffrey sendiri. Dan akhirnya Jeffrey akan menjelaskan semuanya. Namun semuanya jadi terhenti saat tiba-tiba Pak Arjuna muncul dan menjelaskan kepada Novia kalau dulu Samsul sakit hati. Arjuna tidak mau membantu Samsul untuk bebas dari penjara karena sudah menabrak ayahnya Novia. Kemudian Novia menanyakan seberapa dekat nih keluarganya dengan Samsul. Dan Jeffrey juga langsung bilang kalau Samsul itu adalah mantan supirnya. Pak Arjuna juga menjelaskan kejadian 19 tahun yang lalu itu nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga Arjuna. Namun saat itu Novia benar-benar sangat amat kaget, apalagi saat tahu Pak Samsul itu adalah supir Jeffrey dulunya. Saat Jeffrey mau mengajar Novia, Pak Arjuna menahan Jeffrey dan mengingatkan kepada Jeffrey untuk tidak gegabah. Dan kalau Jeffrey melakukan sesuatu yang paling parahnya jujur kepada Novia, Pak Arjuna akan menjadikan Novia dan keluarganya musuh. Dan pastinya kalau Pak Arjuna sudah menjadikan Novia dan keluarganya musuh, tentu kehidupan Novia tidak akan pernah bahagia lagi. Ancaman Arjuna tersebut membuat Jeffrey semakin tertekan nih guys. Dia jadinya tidak bisa jujur kepada Novia dan membuat Novia jadi bertanya-tanya terus nih ada apa sebenarnya dan apa lagi nih yang dirahasiakan oleh Jeffrey dan keluarganya dari Novia. Di saat Jeffrey mengejar Novia, Novia benar-benar marah dan bingung. Kenapa selama ini Jeffrey tidak mengatakan padanya kalau Jeffrey kenal sama Pak Samsul yang merupakan orang yang membuat ayah Novia meninggal dunia. Novia marah, Jeffrey diam saja, padahal tahu Samsul adalah orang yang menabrak ayahnya Novia. Kemudian Novia tahu kalau Jeffrey pernah ziarah ke makam ayahnya dan tahu persis kenapa ayah Novia meninggal dunia. Kemudian gak pernah bilang soal ini kepada Novia sedikit pun.
Dan Jeffrey akhirnya menjelaskan kepada Novia sebaiknya Novia tidak mengetahui tentang itu semua. Dan hal tersebut membuat Novia semakin kecewa sama Jeffrey karena main rahasia-rahasiaan sama Novia padahal mereka ini mau menikah. Dan akhirnya dia malah menutupi ini semua pada Novia. Novia juga langsung pergi dan Jeffrey langsung meminta maaf serta mengejar Novia. Dia menjelaskan dia nggak bermaksud seperti ini, menyembunyikan semuanya ini kepada Novia. Namun kemudian Novia sadar kalau ini semua aneh. Novia udah capek banget nih mencari tahu ini semua sendiri. Yang membuat Novia jadi kepikiran lagi sama permasalahannya dengan Hakim yang dulu, tentang perselingkuhan Hakim dan Tami yang penuh teka-teki dan bikin Novia jadi takut. Dan itulah yang dirasakan oleh Novia saat ini. Novia jadi benar-benar kalut dan benar-benar kecewa nih guys sama Jeffrey. Kemudian Bu Astrid melihat Jeffrey yang berusaha meminta maaf sama Novia dan Bu Astrid benar-benar kasihan nih sama Jeffrey. Di sisi lain, sesampainya di rumah, Miranti janji kepada Samsul akan mencari cara lain dan akan memastikan Arjuna membayar semua yang pernah dia lakukan kepada keluarga Samsul. Samsul menyesal banget nih pernah menerima uang 3M dari Arjuna yang membuatnya jadi salah tingkah nih sekarang. Walau sekarang dia kembalikan uangnya, tapi tetap saja nih Samsul akan dinilai sebagai manusia yang mudah dibeli dengan uang. Di sisi lain, Miranti yakin Arjuna tidak akan pernah lolos lagi dari dosa-dosanya dan suatu saat Arjuna akan menerima balasan dari semua perbuatannya. Saat pulang ke rumah, Naima langsung ditanyain Umi dan Abinya yang abis jalan sama Jonathan. Apapun alasannya, Abi Naima menekankan kepada Naima agar Naima menjauhi Jonathan karena Jonathan bukanlah lelaki yang cocok untuk Naima dan cocok untuk dijadikan sebagai imam. Karena semakin lama Jonathan dan Naima bersatu, maka akan semakin sulit juga untuk dipisahkan. Kemudian, Abi dan uminya Naima menjelaskan dan menegaskan tidak akan pernah merestui hubungan Naima dan Jonathan. Hal ini membuat Naima kecewa. Walau di hatinya, Abi nggak mau ngatur-ngatur Naima, namun dia takut banget nih Naima salah pilih jodoh. H-1 pernikahan Jenov. Benar-benar berat bagi Novia dan Jeffrey. Semua belum jelas dan aneh bagi Novia. Sedangkan Jeffrey tidak bisa berkata apapun. Kemudian Bu Astrid langsung menemui Jeffrey sambil menangis. Jeffrey mengatakan papanya juga marah saat Jeffrey mengatakan kalau Pak Samsul adalah supirnya dulu. Kemudian di saat Jeffrey mau jujur, Jeffrey pun takut papanya akan mencelakai Novia dan keluarganya. Bu Astrid pun merasa cara Pak Arjuna tidak pernah sesuai dengan harapan mamanya, walaupun kadang dia merasa niat Pak Arjuna itu baik. Kemudian Bu Astrid meminta Jeffrey untuk berdoa saja nih, semoga pernikahan Jeffrey dan Novia akan berjalan dengan baik dan lancar keesokan harinya. Sambil memeluk anaknya, Bu Astrid mengatakan dia percaya Tuhan itu sudah menentukan hidup seseorang walau kita nggak tahu bagaimana cara menjalaninya. Kemudian, Novia tampak terpukul dan malah nggak sengaja ketemu sama Rizka. Rizka langsung menanyakan keadaan Novia karena dia melihat Novia yang menangis. Di sisi lain, Miranti masih saja kepikiran untuk balas dendam kepada Arjuna. Kemudian dia menghubungi Jonathan dan minta ketemuan. Saat tahu Jonathan mau ke rumah sakit menjenguk Tami dan babynya, Miranti ingin menyusul ke sana untuk membicarakan hal ini semua. Di sisi lain, Rizka berusaha menenangkan hatinya Novia. Novia juga menceritakan kalau Jeffrey menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dari Novia selama ini. Kebohongan Jeffrey bikin Novia kesal. Namun Rizka gak yakin nih orang sebaik Jeffrey menyembunyikan sesuatu tanpa ada alasannya. Dan Rizka juga menjelaskan kepada Novia kalau perhatian Jeffrey kepada Novia itu sangat amat luar biasa. Dan Rizka meminta jangan jadikan kekesalan Novia ini menjadi penghambat di pernikahan mereka yang akan berlangsung esok hari. Duh, jadi curiga banget nih kalau pernikahan Novia dan Jeffrey akan gagal. Apalagi saat Miranti, Jonathan, dan Tami bertemu. Pastinya mereka akan menyusun strategi dan rencana agar bisa membatalkan pernikahan Jeffrey dan Novia. Bikin kesal banget ya guys. Menurut kalian apakah nanti pernikahan Jeffrey dan Novia ini akan berlangsung dengan lancar atau akan
batal nih karena Tami mengatakan kepada Novia kalau Jeffrey lah orang yang menabrak ayah kandung Novia. Dan teka-teki tersebut akhirnya terjawab sudah dan membuat Novia akan kecewa berat sama Jeffrey. Udah gak sabar ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.